laporan terhadap Alexander Marwata nih, pimpinan KPK ke Dewan Pengawas. Yang menarik adalah laporan ini sebetulnya sudah ada di Polda Metro nih, dilaporkan pidana, tapi prosesnya mungkin sudah cukup lama sih ya. Saya nggak tahu apakah sudah lewat 1 tahun atau mungkin lebih. Enggak, ada kesan publik, ya kita korupsi aja. Ya, ya. 100 miliar nanti ditangkap, yang kita bayar gini. Terus banyak pengusaha-pengusaha yang pernah jadi tersangka masih punya tambang. Oh, oke, ya. Bahkan kemarin yang spektakuler itu terdakwa ternyata bertahun-tahun jadi eselon 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita berbicara kembali terkait dengan KPK, masalah integritas dan masalah masa depan pemberantasan korupsi. Dan bersama dengan kita ada Pak Sujanarko. Apa kabar Pak Koko? Baik Bang Novel, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan Pak Koko ini dulu waktu di KPK itu kami semua itu belajarnya dari beliau. Beliau gurunya kami semua itu. Masalah integritas dan lain-lain. Pak Koko dulu kan lama di PJKG ya Pak Koko? Lama ya. Hubungan dengan lembaga-lembaga di internasional, Pak Koko banyak yang mengawaki. Dan Pak Koko sejak awal berdirinya KPK rasanya di KPK dulu Pak Koko ya. Pak Koko, biar bisa membuat perspektif, saya ingin Pak Koko cerita dulu. Bagaimana esensi integritas dan apa yang kemudian menjadi landasan di KPK itu, masalah integritas menjadikan KPK menjadi kuat di masanya waktu itu. Pak Koko bisa cerita dulu barangkali. Yang pertama gini, banyak orang menerjemahkan integritas itu rumit. Oke. Bahkan masyarakat tuh, ya apa sih integritas tuh? Karena saking rumitnya. Iya. Padahal itu bisa disederhanakan. Jadi saya selalu sosialisasi integritas itu didefinisikan adalah menjalankan sesuatu yang baik dan benar tanpa diawasi. Cukup itu. Kenapa ada kata-kata melakukan? Orang tidur itu nggak bisa diukur integritasnya. Jadi harus beraktiviti. Kenapa ada baik itu? Karena di sana terkait dengan kultur, terkait dengan adab, terkait dengan kode etik. Dan benar itu pasti itu tidak melanggar hukum, tidak melanggar kebijakan internal, tidak melanggar kode etik, code of conduct dan lain-lain. Jadi sesederhana itu. Nah, yang kedua Bang Novel, saya agak kecewa sedikit gitu. Banyakkan tahap kita itu baru mempelajari teori integritas. Jadi belum menjalankan integritas teori. Karena orang yang menjalankan integritas biasanya itu dia sudah mendefinisikan sendiri secara pribadi garis demarkasi. Jadi ini loh, Bang Novel saya tahu banget lah. Batas integritas menurut Bang Novel secara pribadi itu apa? Saya tahu persis. Harusnya setiap pejabat itu kalau sudah punya seperti itu dia nggak akan main-main. Lah konteksnya kan banyak berbuih-buih ngomong, banyak kan teori. Teori udah prakteknya lain lagi dibuatnya Pak Koko ya. Iya. Pak Koko beberapa waktu yang lalu saya ngobrol sama Pak BW dan Bang Ganjar Bondan. Dan bicara terkait dengan masalah gratifikasi, terkait dengan masalah fasilitas pejabat dan banyak lagi yang lain. Memang seharusnya menjadi pejabat itu kan dia menjadi terbatas aktivitas sosialnya. Harusnya dengan begitu kan dia lebih sulit lah, berhubungan sosialnya menjadi lebih sulit karena memang dia harus dibatasi karena ada kewenangan negara yang diletakkan kepada dirinya. Ada tanggung jawab dan kewajiban untuk berintegritas tadi. Tapi faktanya memang sampai hari ini kan kalau kita lihat jadi pejabat kan dirasakan punya fasilitas gitu ya, punya kewenangan yang bisa digunakan dan banyak lagi yang lain. Belum lagi kita bicara konflik of interest dan lain-lain. Itu barangkali menjadi persoalan yang serius ya Pak Koko ya, karena praktek korupsi kan induknya kan masalah konflik of interest gitu kan. Ada integritas dan banyak lagi yang lain. Kalau Pak Koko memaknai hal itu, memberikan gambaran gimana itu letak persoalan-persoalan tadi Pak Koko? Iya. Yang pertama gini, memang saya setuju pejabat kita itu hanya menikmatin kemuliaan.
Padahal sebagai pejabat dia itu harus masuk kategori political exposed person. Jadi secara politik dia itu ya yang terekspos gitu sehingga masuk kategori high risk person. Oke. Maksudnya apa high risk person? Nah, high risk person itu orang-orang karena jabatannya sangat berisiko terpapar korupsi. Oke, ya. Jadi dia memang ilustrasi sederhana. Jadi Pak Bang Novel, kalau kita bicara risiko, kalau jabatan misalnya kepala bagian gitu ya, itu kalau kita naik transportasi naik angkot lah, karena risikonya kecil, maka kalau kita naik angkot nggak pakai asuransi, ya. Tapi kalau kita misalnya jadi kepala deputi atau direktur di kementerian, itu kita seperti naik bus keluar kota dari Jakarta ke Surabaya, maka perlu diansurasikan. Karena apa? Kalau bisnya nubruk bisa patah kaki, bisa patah tangan. Ansuransinya nggak terlalu tinggi. Lah, level pimpinan KPK, level menteri, level presiden itu seperti kalau ke Surabaya naik pesawat terbang. Karena kalau ada kecelakaan bukan patah kaki, patah tangan, tapi patah leher. Jadi dampaknya lebih gede. Dampaknya lebih gede. Lah, berangkat dari definisi political exposed person tadi, di sistem itu harusnya orang-orang itu dimasukkan database dan itu dikontrol di seluruh sistem kenegaraan, baik sistem administrasi, baik sistem keuangan. Jadi masuk sederhananya gini, kalau pimpinan itu pengen beli produk bank atau produk asuransi, begitu datang namanya siapa? Namanya Nurul Gufron, maka sistem itu early warning jalan, pep. Oh ini dilihat ini, oh ini pep. Begitu pep, pegawai wajib dia melakukan advance due diligence. Jadi dia tidak, butuh apa? Maka yang ditandatangan tidak hanya 3 lembar, bisa 25 lembar. Bukan untuk mencurigai. Bukan untuk mencurigai, tapi karena dia sadar bahwa karena dia high risk person, maka memang benar Bang Novel tadi, tanggung jawabnya harus termasuk anak istrinya. Betul. Jadi termasuk istrinya dimasukkan di dalam political exposed person. Jadi dia memang harus hati-hati. Memang logikanya begini ya Pak Koko ya. Ketika menjadi pejabat, apalagi pejabat di level tinggi ya. Kemudian ketika dia mau menjadi pejabat, ada kesadaran untuk mau mengekang diri untuk membatasi aktivitas sosialnya sehingga potensi masuk konflik of interest, masuk upaya-upaya untuk mempengaruhi dengan cara korupsi itu bisa menjadi dibentengi. Begitu juga harus disadarkan kepada keluarganya kan gitu ya Pak Koko. Iya benar juga. Pak Koko, beberapa waktu yang lalu kita mendengar di berita ada laporan terhadap Alexander Marwata nih, pimpinan KPK ke Dewan Pengawas. Yang menarik adalah laporan ini sebetulnya sudah ada di Polda Metro nih. Dilaporkan pidana, tapi prosesnya mungkin sudah cukup lama sih ya. Saya nggak tahu apakah sudah lewat 1 tahun atau mungkin lebih. Dalam logika saya begini, kalau ada proses pidana, kan masih lidik barangkali ya, levelnya masih awal. Tetapi dugaan perbuatannya itu nyata gitu. Karena level pidana pembuktiannya kan lebih detail ya. Mestinya Dewan Pengawas harusnya proaktif dong, harusnya ya. Tapi sampai sekarang ini baru kemudian setelah ada laporan barangkali baru akan ditindaklanjuti. Persoalannya kan begini loh Pak Koko. Kita tahu di Undang-Undang KPK ada pengaturan untuk dilarang untuk mengadakan pertemuan dengan pihak berperkara. Dengan sengaja tentunya. Kalau mengadakan kan bukan kebetulan pastinya kan. Mengadakan kan ada suatu kesengajaan. Dan kemudian bahkan ada pemidanaan di pasal 65 tuh pemidanaannya. Ada ancaman pidana. Yang menjadi pertanyaan, kalau memang pidana jelas lah. Deliknya dicantumkan dalam undang-undang. Tapi saya lebih ingin melihat dalam perspektif integritas dan etik ini Pak Koko. Memang kenapa sih Pak Koko? Pimpinan KPK itu dilarang mengadakan pertemuan dengan pihak berperkara. Bukanlah kalau bertemu kan, ini sini saya menggunakan perspektif cara pikirnya orang yang dituduh nih seandainya nih Pak Koko ya. Bukankah kalau ketemu masih bisa ada kemungkinan orang itu melapor sesuatu? Barangkali nih Pak Koko ya. Atau mungkin, tapi kan walaupun dia orang bersalah,
bukankah hak asasi manusia tetap melihat sebagai orang manusia? Dulu teman saya juga ketemu kan boleh saja. Gimana Pak Koko biar orang nggak salah persepsi mengarahkan ke hal yang seperti tadi? Ini parah sih, karena gini, Bang Novel perlu ingat KPK sebelum tahun 2019 ya. Mulai tahun 2004 sampai 2011 itu membangun reputasi itu dengan aturan yang sebetulnya itu sangat simpel. Ya. Tapi itu ternyata bisa menjaga reputasi KPK yang luar biasa. Di antaranya adalah tidak boleh dijemput kalau kita berpergian ke luar kota, tidak boleh dibayari makan oleh partner. Kalau ketemu orang lain harus berdua minimal. Dan itu diatur di kode etik. Jadi, orang lain ini bukan pihak berperkara yang pasti ya. Bukan pihak berperkara. Jadi kira-kira itu sebetulnya juga mencegah gitu potensial fraud. Oke. Jadi bayangkan ini kita ketemu orang kementerian aja yang tidak berperkara, tidak boleh sendirian, harus ada saksi sehingga ajudan bukan saksi. Karena ajudan itu 100% di bawah kendali. Saksi itu harus yang setara gitu. Oke. Jadi lah kalau menurut saya kenapa parah? Ya itu kalau laporan itu memang terjadi selain melanggar etik itu melanggar pidana. Iya. Jadi lah memang gini Bang Novel, setelah 2019 ya itu kan ada perubahan-perubahan yang luar biasa di KPK. Yang pertama itu dari sisi kode etik. Kita tahu semua pimpinan itu ketemu orang lain sendirian dan itu dulu nggak boleh gitu. Di masanya Firly dan kawan-kawan ini. Yang kedua ada satu value yang dirubah zaman Firly, religiutas itu diganti dengan sinergi. Jadi kalau baca yang kode etik baru itu religiutas diganti dengan sinergi. Padahal gini, membangun kultur di organisasi itu ada 4 komponen utama. Ngurusnya gampang. Yang pertama apa? Yang pertama adalah value. Tadi value-nya udah diganti. Value harus diterjemahkan di dalam soft kompetensi. Jadi kalau kita itu kulturnya itu adalah pekerja yang menghasilkan rawon gitu. Bumbunya jangan bumbu pisahat atau bumbunya jangan bumbu nasi goreng, nggak cocok. Akan susah alignment ke organisasi. Nah, setelah ada soft kompetensi untuk kebutuhan rekrutmen, itu perlu peraturan pegawai yang disesuaikan, perlu code of conduct dan code of ethic, dan perlu pengawasan yang kuat, baik kompetensinya maupun kewenangannya. Ini hampir semua dirusak. Aduh, ya, kacau betul. Dari sisi value dirusak, peraturan pegawainya diganti, code of ethic, code of conduct-nya juga dirusak. Terus sekarang kewenangan pengawasan juga nggak seperti dulu. Gitu. Jadi semuanya bubar ini. Struktur-struktur membangun corporate culture. Nah, kembali lagi Pak Koko, kalau tadi bicara kenapa sih bertemu dengan pihak berperkara? Ini pihak berperkara nih Pak Koko ya. Tadi kan Pak Koko bicara lebih umum lagi. Yang walaupun diterjemahkan bisa aja. Yang tidak berperkara aja nggak boleh sendiri, apalagi yang berperkara gitu. Tapi kan ada pembelaan begitu Pak Koko. Barangkali ini dugaan saya, walaupun saya tidak menunjuk orang yang membela diri ya. Tapi saya menggambarkan begini, seandainya orang bilang, bukankah pimpinan bertemu dengan pihak berperkara itu bisa jadi orang itu melaporkan sesuatu. Atau dia sebagai manusia ketemu boleh saja gitu. Kalau Pak Koko gimana menggambarkan secara etik Pak Koko? Ya yang pertama gini, yang pertama secara legal secara administratif, kalau dia itu memang itu tugas organisasi nggak masalah Bang. Contohnya gini, ada Rapim dan itu ada notulensinya, misalnya Alexander Mawarta ditugaskan oleh KPK untuk menilai si A dengan tujuan apa. Saya tuh pernah oleh Pak Amin Sunaryadi diperintah gitu untuk menemui terdakwa Pak di rumah tahanan Salemba untuk wawancara, itu boleh. Tetapi gitu kalau tidak ada notulensi legalnya gitu hanya omong-omong doang itu kan nggak bisa dikendalikan. Nah, induk dari korupsi itu konflik of interest. Jadi saya tidak menyebutkan ibu ini, nanti teman-teman perempuan saya akan marah gitu ya. Jadi induk dari korupsi itu konflik of interest. Nah, kalau kita tidak care terkait dengan konflik kepentingan itu sangat berbahaya gitu. Memang Pak Koko beliau ini salah satu struktural KPK yang mendapat bidang jasa dari presiden. Dan ini
Walaupun banyak diberitakan, tapi saya kira perlu dibahas juga. Jadi apa yang Pak Koko sampaikan ini memang suatu hal yang luar biasa, dan dari dulu lah Pak Koko kita lihat sebagai tempat diskusi soal integritas lah gitu, soal itu luar biasa Pak Koko. Kalau kita bicara KPK hari ini Pak Koko, dengan demikian persoalan yang begitu luar biasa, saya sepakat dengan Pak Koko kalau dibilang bahwa KPK dirusak dari value-nya. Tapi rusak kan bukan berarti nggak bisa dibenerin Pak Koko. Kalau kita lihat persoalan hari ini, praktek korupsi banyak, bahkan makin banyak. Kuantitasnya, bahkan kualitasnya. Dan sebarannya juga. Jadi kalau kita melihat, kita prihatin. Dan sedih sekali tentunya. Tapi kan kita berharap KPK ke depan harus dikuatkan. Pemberantasan korupsi harus dijadikan agenda strategis oleh pemerintah berikutnya ini. Untuk bisa memperbaiki negeri lah gitu kurang lebih. Kalau pandangan Pak Koko, langkah-langkah apa sih yang mesti dilakukan nih Pak Koko? Ya, KPK terlalu teknis dan sangat metropolis gitu ya. Jadi KPK tuh kampanyenya metropolis banget. Jadi kampanye KPK itu selalu menyebut pelaku korupsi itu bupati, lurah, menteri. Terus kalau ada pertanyaan publik, untungnya buat saya apa sih? Nggak ada. Jadi KPK harus bisa mendeskripsi bahwa korupsi itu merugikan secara langsung loh atas kehidupan masyarakat. Itu dari sisi kampanye. Kalau dari sisi pencegahan, KPK juga terlalu teknis. Harusnya agak ditarik ke belakang. Itu terkait dengan kepatuhan. Kepatuhan terhadap apa? Terhadap undang-undang, kepatuhan terhadap peraturan pemerintah, kepatuhan terhadap peraturan perusahaan, kepatuhan terhadap kode etik, kode perilaku. Harusnya agak maju ke gitu. Jadi saya usul memang ke depan yang perlu digarap secara serius, baik itu distrukturkan maupun diatur maupun diawasi, itu terkait dengan kepatuhan. Kepatuhan tuh Pak Koko itu menjadi hal penting ya. KPK kan juga ada LHKPN, tapi itu menjadi hal yang termasuk kepatuhan LHKPN gitu kan. Dan kepatuhan untuk apabila ada hal yang terkait dengan fasilitas yang diterima, laporan gratifikasi gitu ya Pak Koko ya. Dan banyak lagi yang lain. Dan memang kita berharap KPK betul-betul mulai memperbaiki diri dan kemudian melakukan kewajiban-kewajibannya. Karena hari ini isunya justru bukan malah kewajiban KPK, tapi KPK-nya sendiri yang bermasalah. Ya semoga ke depan nggak terjadi lagi ya Pak Koko. Memang kalau kita melihat seandainya nih Pak Koko, KPK betul-betul bisa mendorong penegak hukum lain gitu ya. Begitu juga dengan aparatur bidang-bidang pengawasan untuk mau fokus terkait dengan masalah suap. Gratifikasi. Ini kan masif sekali Pak Koko. Dan kalau itu semua bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh, saya yakin dampaknya juga sangat besar gitu Pak Koko. Karena kan begini, sudah sangat banyak barangkali di daerah maupun di kalangan aparatur lah gitu ya Koko. Aparatur sipil negara lah gitu ya. Itu yang kemudian masih punya persepsi bahwa seolah-olah ketika bekerja tanda terima kasih itu boleh gitu kan. Terus pemberian yang sifatnya nggak langsung terkait dengan pekerjaan mestinya boleh gitu. Dan lain-lain. Padahal kan nggak begitu gitu. Batasan itu sangat ketat dan sangat jelas. Tapi persoalannya begitu banyak. Bahkan bukan cuma itu. Kita lihat aparat penegak hukum korupnya bukan main. Sehingga masalah keadilan, masalah hak asasi manusia banyak kita lihat menjadi persoalan di media maupun media sosial tentunya. Dan kalau kita lihat layanan-layanan publik dan bidang-bidang lain, bahkan rekrutmen aparatur Pak Koko. Jadi ketika membicarakan hal itu, banyak orang kemudian bingung. Lah ini terus mulai dari mana gini? Persoalannya begitu banyak berkelindan bahkan. Kalau Pak Koko menggambarkan persoalan-persoalan ini, Pak Koko punya usul nggak? Apa yang harus dilakukan dan dari mana? Yang pertama, saya udah pelajari agak detail gitu ya terkait itu. Memang hulu korupsi di kita itu adalah partai politik. Sedangkan money politik tidak bisa ditangani karena tidak ada aturan. Sebetulnya itu gampang sih. Dan ada rujukan sebetulnya. PBB pernah melakukan review terkait kita pas bab 2 dan bab 5 yang mengatur tentang pemindanaan. PBB sebenarnya mendorong Indonesia mengatur tentang korupsi antar sektor swasta. Jadi kalau itu diatur, itu money politik langsung bisa tangani. Bisa masuk ke sana ya Pak Koko? Bisa masuk ke sana money politik. Karena kan sebetulnya parpol itu kan berbadan hukum.
Jadi siapapun berbadan hukum bisa ditangani berdasarkan legal entity-nya. Gitu. Iya. Jadi yang pertama itu sebagai korporasi tentu ya. Sebagai korporasi. Jadi yang kedua gini, instrumen-instrumen pencegahan korupsi dan pemindahan kita memang nggak maksimal. Jadi contohnya kenapa Amerika, Inggris, saya ambil contoh ini kasus Rolls Royce. Iya. Kasus Rolls Royce itu Indonesia melalui pemidanaan kita dapat 70 miliar. Informasi yang sama ditangani SFO pakai common law, bikin penundaan penuntutan, the prosecution agreement, dia dapat 700 juta US. Berapa itu Pak? Ya sekitar 100 triliun. Beda jauh. Nah, yang lebih gila lagi Amerika. Sama nih kasus Rolls Royce. Amerika sama pakai the Bread Prosecution Agreement. Dia dapat pengembalian, dapat recovery-nya 3,1 miliar dolar. Bisa dibayangkan. Iya. Nah, ini kan sebetulnya kalau kita mengatur prosedur acara, mengatur pemidanaan, itu hasilnya bisa sangat maksimal. Iya. Dan deterrent efeknya pasti akan terjadi ya. Orang takut berbuat karena begitu besarnya resikonya. Iya. Jadi itu sederhana. Nah, yang dilakukan Inggris dan Amerika itu salah satu contohnya adalah memberi kewenangan spesial itu terhadap Jaksa Agung gitu. Untuk mengawasi industri ya yang pengen memperbaiki diri tanpa dipidana, tapi dia punya kewajiban mengembalikan kerugian. Nah, di Amerika sendiri sangat efektif itu karena perampasannya nggak perlu lewat pidana. Jadi pakai illicit enrichment. Bukan. Contohnya sederhana Bang, pakai INREM namanya. INREM itu perampasan aset non pidana. Contoh di kantor Bank Novel ada mobil seminggu nggak diambil-ambil parkir. Ini punya siapa nggak tahu, tiba-tiba parkir, Bank Novel telepon polisi. Kalau acara di Indonesia, polisi di dalam ada koper. Begitu polisi datang, nggak ada yang punya, dibongkar kacanya. Dia ada narkoba dan uang 1 miliar. Nah, sistem di Indonesia itu dicari sampai ketemu penyidiknya, sampai ketemu pelakunya, dibawa ke pengadilan, dirampas oleh pidana. Yang berperkara apa? Yang berperkara antara penyidik sama pelaku pidana. Di Amerika itu bisa yang berperkara itu antara lembaga itu dengan the thing. Dengan aset. Jadi dia kalau ada seperti itu nanti jaksa akan buka perkara dengan berkas sederhana. Dia mengumumkan di media lokal dalam waktu 2 minggu. Kalau 2 minggu nggak ada yang mengaku, maka minta penetapan hakim untuk dirampas oleh negara. Kalau mengaku bagaimana? Kalau mengaku, maka yang punya aset itu harus presenting di pengadilan bahwa aset itu tuh diperoleh dengan cara legal. Jadi segampang itu, Bang. Ya memang di kita terlalu rumit ya. Terlalu rumit. Jadi yang ketiga gini, Bang. Yang ketiga, berantas korupsi itu sebetulnya tidak boleh mengganggu jalannya korporasi, tidak boleh mengganggu perkembangan ekonomi. Jadi harus ada jalan gitu, korporasinya berbenah, tapi dia harus mengembalikan kerugian yang diakibatkan perbuatannya. Tapi harus dijagain. Nah, di kita kan semangat untuk menghabisi korporasi itu kan juga bahaya, Bang. Dari sisi ekonomi. Itu bisa menjadi pemerasan ya. Menjadi pemerasan. Kalau ada pola-pola kayak gitu. Bisa bayangkan, Bang, misalnya ada bank terbesar lah, Bank Mandiri atau Bank BCA itu. Itu kalau tiba-tiba korporasi jadi tersangka ganggu ekonomi itu. Karena akan terjadi ras atau macam-macam. Jadi itu harus dijagain. Tetapi tidak untuk menyelamatkan pidananya, tidak untuk menyembunyikan kerugian negaranya. Tetap itu harus bisa direcovery. Menarik sekali itu Pak Koko. Nanti saya ingin bicara terkait dengan itu lebih dalam. Cuman saya ingin lompat dulu nih di persoalan terkait dengan masalah pola kejahatan. Orang hari ini Pak Koko bicara terkait dengan korupsi. Oh ini korupsinya 100 miliar. Wah korupsi big fish ya gitu ya. Jadi ini jahat sekali. Ada lagi korupsi lain 100 juta. Oh ini nggak big fish. Padahal kalau melihat pola kejahatan nih Pak Koko.
ketika ada pejabat mengelola uang mungkin 10 triliun gitu. Kalau 100 miliar dia korupsi, berarti korupsi 1% gitu. Kalau ada pejabat yang levelnya lebih rendah mengelola uang contohnya 200 juta, dia ambil 100 juta, dia ngambilnya 50%. Kalau pola kejahatan dia lebih jahat harusnya ya. Walaupun tentunya perbuatan korupsi kan tergantung dengan seberapa dia punya kekuasaan, seberapa dia punya kewenangan. Tentunya ketika saya bicara dengan Bang Ganjar contohnya, Bang Ganjar cerita dengan lucunya begini, nggak mungkin layanan KTP contohnya, atau layanan administrasi di kelurahan gitu. Dia ngurus, dia minta uang 5 miliar gak mungkin. Dia mau niru-niru mungkin pejabat yang punya hak untuk mengeluarkan iup gitu. Tapi kan pola kejahatan tetap harus dilihat dengan pola-pola yang seperti itu. Saya khawatir atau banyak kawan kemudian khawatir kalau pola dengan cara begitu seolah-olah kita permisif dengan praktek-praktek korupsi yang sebetulnya gak kalah jahat, tapi di level-level yang berbeda, level-level yang di bawah. Pandangan Pak Ku gimana? Terus yang kedua ini selain itu Pak Ku, biar karena selaras ya. Apakah dengan hanya ditindak yang level-level atas otomatis akan membuat perbaikan di level bawah? Itu seperti apa Pak gambarannya Pak? Yang pertama gini, jangan memahami korupsi itu seperti matematika gitu. Kalau angkanya lebih besar, lebih penting. Itu tidak seperti itu. Saya kasih ilustrasi sederhana. Ada orang bea cukai menerima uang 5 juta dengan meloloskan satu serum kecil, satu botol aqua gitu. Lolos ini cairan, lolos bayar 5 juta. Ternyata setelah masuk serum yang aqua itu isinya adalah virus cacar monyet. Misalnya, saya bikin ilustrasi. Kan nggak bisa dimatematika-kan. Apakah yang 5 juta itu lebih berisiko dibanding yang 5 triliun? Lah, yang kedua gini. Yang kedua, undang-undang kita itu sangat limitasi terbatas terkait dengan tempus delicti. Itu menurut saya harus konsep itu dirubah. Dirubahnya dengan apa? Banyak negara lain mengatur dengan definisi yang sangat sederhana. Benefit from corruption. Jadi kalau dia korupsi 10 miliar, ditangkapnya 10 tahun kemudian dia untuk bisnis menjadi 100 miliar gitu. Ya yang dirampas 100 miliar. Semua keuntungan yang diperoleh. Semua keuntungan yang diperoleh. Jadi soal itu. Itu banyak negara. Thailand itu ngatur, Singapura ngatur gitu. Jadi memang Bang ya undang-undang kita sangat tidak memadai lah. Sehingga ada kesan publik ya kita korupsi aja. 100 miliar nanti ditangkap yang kita bayar 100 miliar. Uang perkembangannya jadi milik kita gitu. Karena kita saya sadar penyidik itu sangat terbatas dengan tempus delicti. Nah, salah satu yang kedua gini. Ada beberapa kompetensi aparat penegak hukum itu yang terus-menerus dikembangkan. Contohnya nih yang paling real adalah Bank Senturi, Bang. Bank Senturi itu kan penyidik kita itu menerbitkan banyak surat penyidikan berdasarkan tempus gitu. Nah, seperti itu dalam konteks aset recovery itu sangat menyulitkan penyidik sendiri. Apalagi kemarin eksekusinya adalah sidang in absentia. Karena sidang in absentia itu dalam konteks hubungan antar negara itu tidak bisa diterima. Buat narik uang yang ada di luar negeri sulit ya, nggak akan mau diterima. Karena itu dianggap melanggar human right, melanggar hak asasi manusia. Kecuali in absentia itu kalau terdakwanya pernah diperiksa. Jadi kalau pernah diperiksa harus dia melarikan diri, itu dianggap tidak melanggar human right. Tapi kalau sama sekali tidak pernah diperiksa, terus dinyatakan in absentia, itu blunder. Jadi banyak tempus itu harusnya, makanya dulu kan Bank Senturi itu ada gagasan class action gitu Bang. Sehingga istilahnya kumulatif bisa digugat oleh masyarakat misalnya. Menarik sekali ini Pak Koko. Memang saya berpandangan yang sama lah. Masalah penegakan hukum pidana di Indonesia ini perlu diperbaiki rasanya. Perlu dibikin dengan lebih simpel. Karena kalau yang ada
apabila proses masih seperti ini untuk menyusun suatu berkas perkara pun itu ribet sekali, makan waktu segala macam. Padahal kita tentunya masih harus memudahkan, apalagi sekarang ini era digital, banyak lagi kita bisa dengan rekaman, kita kan bagaimana membawa suatu keterangan-keterangan para pihak ini bisa hadir di persidangan kan. Yang gini Bang, yang tidak kalah penting kan kesannya Indonesia itu sangat kekeh untuk komitmen ke civil law. Oke. Padahal di negara lain udah nggak ada batasan Bang. Civil law sama common law itu dicampur. Coba periksa itu di undang-undang pemindanaan di Perancis, di Belanda. Sumbernya itu Perancis. Dia udah mengadop common law juga gitu. Jadi harusnya gitu kita tuh tidak kekeh terkait dengan sistem civil law. Jadi kalau ada beberapa aturan terkait dengan common law menguntungkan, mempermudah penegakan hukum, harusnya diadop juga. Ya, bisa diambil dari banyak sumber misalnya penundaan penuntutan itu. Kan itu sebetulnya kan itu settlement di luar pengadilan. Sebetulnya. Jadi akomodasi kan. Kita kesannya kan itu tidak sesuai dengan civil law kayak gitu. Pada negara lain itu udah kotak Pandora itu udah dibuka. Nggak ada ini rejim common law civil law, semua udah di mix gitu. Iya, menarik sekali ini. Pak Koko, ini yang terakhir, pembahasan terakhir. Kita tentunya mendengar gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pasal 2 pasal 3. Tapi kita tidak sedang bicara itu sebenarnya karena saya pada posisi berpandangan bahwa bisa jadi itu baik tapi dengan tidak efektifnya penindakan terkait dengan suap dan gratifikasi itu menjadi berbahaya dalam pandangan pribadi saya. Saya lebih ingin membicarakan terkait dengan pasal 2 pasal 3 yang diimplementasikan dengan salah. Ini sebetulnya nggak salah, bukan lagi bukan soal yang sepele. Ini bahkan beberapa kasus menjadi yang serius. Karena kemudian bisa jadi. Saya nggak tahu yang mana tapi paling tidak bisa jadi gitu ya. Apabila cara menggunakan pasal itu tidak dengan cara yang tepat, itu bisa saja membawa persoalan pelanggaran administratif. Itu ke ranah pidana korupsi atau masalah kerugian keuangan negara yang sebetulnya tak terelakkan karena suatu kesalahan administratif yang itu bukan karena ada mens rea, ini bisa kemudian dibawa ke masalah pidana. Memang alasannya gugatan MK bisa jadi seperti itu, tapi sebetulnya hal ini masih bisa diselesaikan dengan tadi yang Pak Koko sampaikan, meningkatkan kompetensi penyidik, melakukan pola investigasi atau penuntutan yang lebih baik. Dan ini menjadi PR barangkali. Tapi kalau Pak Koko punya pandangan seperti apa? Menarik banget Pak. Ada 3 hal terkait pasal 2 dan pasal 3. Yang pertama adalah proses pemidanaan. Yang kedua adalah kompetensi aparat penegak hukum. Yang ketiga sebetulnya bisa ditarik ke pencegahan. Jadi yang pertama gini. Yang pertama memang harusnya niat jahat itu selalu korelasinya adalah penerimaan uang. Jadi kira-kira orang yang tidak menerima uang, baik diri sendiri atau orang lain gitu, maka itu tidak ada itu untuk mengurangi kesalahan seperti itu. Nah, yang kedua itu kan ini fakta nih. Fakta para penegak hukum itu terlalu menggantungkan hasil audit dari BPK dan BPKP atau KAP. Sehingga saya mengambil contoh, mohon maaf ini, penegak hukum kita itu agak pemalas. Nah, saya pernah waktu masih aktif di KPK, saya ke Serious Fraud Office London, mengambil data kasus Eonospec kan korupsinya kecil Bang, kalau nggak salah 8 miliar ya. Saya datang ke SFO itu, oleh SFO dibekali data itu 300.000 lembar dalam bentuk soft file. Bang Novel mayoritas PDF. Mayoritas siapa yang mau baca 300.000? Nah itu kan terkait dengan kompetensi personel. Jadi bagaimana para penegak hukum. Yang ketiga gini Bang, kalau kita itu tidak terlalu memperdulikan kerugian negara yang tidak ada hubungannya dengan penerimaan suap tadi, maka sebetulnya dalam konteks pencegahan korupsi itu kan ada 3 hal. Yang pertama adalah bisnis proses yang ada loophole-nya. Yang kedua kita bisa identifikasi yang nangani bisnis proses itu siapa orangnya. Yang ketiga adalah profiling.
terhadap key person tadi. Oke. Ini keuntungannya gini Bang. Keuntungannya kalau kita sudah bisa mengintegrasi bisnis proses, loophole, key person itu, maka sistem keuangan, sistem pengawasan pegawai kita, baik BPK, baik BPKP atau internal audit, sudah bicara tentang early warning. Iya, betul. Terkait apa? Lifestyle pegawai. Iya. Nah, ini nggak muncul itu, kompetensi itu nggak muncul. Menarik sekali itu, Bang. Jadi sebetulnya ada beberapa hadiah gitu. Kalau kita mulai mendiskusikan pasal 2 dan pasal 3. Hadiahnya apa? Bisa mengefektifkan early warning terkait pencegahan tadi. Iya. Nanti dimasukkan lagi terkait dengan compliant tadi yang saya cerita tentang kepatuhan. Ya, tapi Pak Koko, saya pikir bagus sekali ketika kita melototi ya masalah bisnis proses, loophole dan yang terakhir tadi key person ya. Dan life profile. Iya. Ketika hal itu dilakukan itu bagus sekali. Cuma persoalannya Pak Koko, kalau kita bicara hari ini, gratifikasi masih di mana-mana. Suap masih di mana-mana. Jadi persoalannya masih banyak sekali. Kalau kita mulai dari situ, gimana kira-kira? Pak Koko tadi saya ngobrol sama saya bicara terkait dengan pernah yang Pak Koko gagasan soal lembaga pengawasan barangkali itu bisa menjadi hal yang menarik dibincangkan. Saya tadi gini, korupsi itu bagian kecilnya ya. Tapi bagian gedenya sebetulnya kita ada masalah di governance. Yang kedua kita ada masalah di penanganan risiko. Yang ketiga kita ada masalah di compliant tadi, kepatuhan gitu. Jadi kita ada masalah di governance, ada risk mitigasinya, ada masalah di compliant. Nah, saya usul ini yang tercetus saya kaget juga gini. Ada 3.000 ASN yang dinyatakan kena masalah hukum, itu tetap menerima gaji. Wow, 3.000? 3.000. Jadi kita nggak punya database. Jadi perlu gini. Terus buahnya pengusaha-pengusaha yang pernah jadi tersangka masih punya tambang. Bahkan kemarin yang spektakuler itu terdakwa ternyata bertahun-tahun jadi eselon 1 bahkan menciptakan akhlak yang menjadi nilai ASN. Jangan-jangan yang bikin kita TWK itu Bang. Nah, saya sebetulnya mengusulkan karena kita ada masalah GRC tadi. Kenapa lembaga pengawas ini tidak dikumpulkan aja? Ya, misalnya ada Dewas KPK, Dewas Mahkamah Agung, Kompolnas, Komjek, Irjen gitu, kumpulin jadi satu dengan kewenangan-kewenangan khusus. Yang pertama, dia diberi kewenangan untuk membangun database orang-orang tercela. Sehingga orang tercela tadi tidak lagi punya tambang, tidak lagi menjadi pejabat, tidak lagi menjadi ASN. Yang pertama. Yang kedua, dia juga harus punya kewenangan untuk menyusun apa itu PEP, Political Exposed Person. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ini dimasukkan ke sistem keuangan. Sehingga pada saat seseorang itu masuk PEP, dia akan jejaknya akan dipelototin oleh seluruh sistem keuangan, baik bank, asuransi atau produk-produk lain. Karena apa? Akan dilakukan advance due diligence. Nah, yang ketiga, dia punya kewenangan untuk melakukan false information. Jadi kira-kira dipancing dengan informasi palsu, kalau itu dimakan ya kita sidangkan etik, tapi jangan ditarik ke pidana. Kita hanya kebutuhan etik aja untuk bersihin etik. Dan yang terakhir harus tuntas gitu menangani penyelesaian pelanggaran etik. Kalau perlu dibuat kebijakan khusus. Sekarang kan kemarin KPK misalnya nih, KPK tidak bisa memecat 74 karena aturan kita nggak membolehkan gitu. Nah itu jadi lembaga baru ini yang terkait dengan kepatuhan dan etik itu mungkin dibekali dengan deskripsi yang lebih jelas terkait dengan pelanggaran. Menarik sekali nih Pak Koko. Tentunya kita masih banyak PR ya Pak Koko. Banyak. Yang paling penting tentunya kita berharap semoga pemerintahan berikutnya ini betul-betul mau konsentrasi dan menjadikan isu pemberantasan korupsi, pemberantasan bukan cuma penindakan aja, pencegahan dan pendidikan juga secara bersama-sama. Itu sebagai agenda yang strategis dan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Semoga apa yang kita bincangkan ini menjadi hal kebaikan Pak Koko dan didengar untuk menjadi langkah yang baik. Dan sekali lagi saya belajar sama Pak Koko juga kembali hari ini ya. Banyak. Selama ini di KPK juga saya apa-apa tanya Pak Koko dalam hal integritas dan masalah hal terkait dengan hal-hal yang kita bincangkan tadi. Terima kasih sekali lagi Pak Koko. Terima kasih Bang Nobel. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.